Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berjudul hal yang diinginkan guru honorer, opsi terbaik yang seharusnya diberikan untuk guru honorer non-serdik dan non-afirmasi di seleksi guru P3K. Jadi teman-teman, di sini admin akan berbagi tentang ini yang harus sebenarnya diberikan untuk teman-teman guru honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik dan juga merupakan guru honorer non-afirmasi di seleksi P3K guru. Karena dengan adanya passing grade yang sangat tinggi, itu sebaiknya itu teman-teman guru honorer non-serdik dan non-afirmasi sebenarnya harusnya juga sih sebenarnya mendapatkan tambahan afirmasi dari pemerintah ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi opsi terbaik yang pertama adalah passing grade tentunya susah diturunkan teman-teman ya. Jadi di sini opsi yang pertama kita lihat dulu, untuk passing grade tentunya itu bukan menjadi solusi teman-teman ya, atau tentunya susah untuk diturunkan. Nah, kenapa kira-kira admin mengatakan bahwa passing grade itu susah untuk diturunkan? Alasan utamanya sederhana teman-teman ya, bahwa di sini Kemendikbud itu bukan sepenuhnya yang memiliki ranah dalam penentuan passing grade ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa Kemendikbudristek sebenarnya itu bukan satu-satunya pihak sebagai penentu passing grade. Apakah passing grade-nya tinggi ataupun passing grade-nya diturunkan atau passing grade-nya tidak diturunkan. Kemendikbudristek bukan satu-satunya lembaga negara yang mengatur akan hal tersebut teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman harus pahami bahwa dalam penentuan atau ranah dalam penentuan passing grade itu juga dimiliki oleh Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi ada dua lembaga lainnya yang sama-sama sebenarnya menentukan tinggi rendahnya dari passing grade tersebut. Yang pertama itu adalah Kemenpan RB, kemudian yang kedua tentunya adalah BKN. Jadi secara otomatis Kemendikbudristek itu bukan satu-satunya yang memegang peranan penting dalam penentuan passing grade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, mungkin sih seharusnya solusi jitu pertama itu seperti ini mungkin teman-teman ya. Mungkin ini bisa jadikan sedikit acuan ya, bahwa sebenarnya solusi jitu pertama adalah yang diinginkan ya. Jadi admin mengatakan ini yang diinginkan oleh guru honorer, yaitu pemberian tambahan afirmasi ya. Jadi di sini pemberian tambahan afirmasi dengan cara melihat masa kerja pengabdian di Dapodikdasmen. Ini sebenarnya sudah berulang kali admin utarakan teman-teman ya, bahwa salah satu solusi untuk rekan-rekan guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan sama sekali tidak memiliki afirmasi itu adalah pemberian tambahan afirmasi. Apa yang kita lihat? Yang dilihat di situ adalah tentunya masa kerja pengabdian di Dapodikdasmen. Nah, seperti itu ya, karena di Dapodik itu semua data-data teman-teman guru honorer itu sudah ada teman-teman ya. Sudah ada semua data-data teman-teman guru honorer ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk passing grade itu sangat susah diturunkan ya, kecuali memang Kemenpan RB dengan BKN itu sama-sama setuju untuk langsung menurunkan passing grade bersama dengan Kemendikbud. Jadi mengenai penurunan passing grade itu adalah merupakan sesuatu yang rumit dan ruwet sebenarnya sih teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat penjelasan lain ya. Penjelasan lain dari jpnn.com. Di sini dijelaskan bahwa target dukungan tanda tangan petisi tambahan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK sedikit lagi mencapai target. Ini merupakan salah satu kabar gembira juga teman-teman ya. Ini dilansir di jpnn.com bahwa itu untuk petisi tanda tangan teman-teman ya. Petisi dukungan untuk mendapatkan tambahan afirmasi itu sedikit lagi mencapai target ya. Targetnya kan kalau tidak salah 100.000 tanda tangan teman-teman ya. Di sini dari radar pantauan jpnn.com pada Minggu 19 ya, pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, jumlah dukungan tanda tangan
pada petisi tambahan afirmasi itu sudah mencapai 87.000 teman-teman. Ini sudah mencapai 87.000, berarti kurang sekitar 12.000 lebih lagi teman-teman ya untuk penandatangan. Nah, di sini petisi ini sebenarnya diinisiasi pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Republik Indonesia FHNK 2 PGHRI Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Itu sebelumnya ditargetkan mendapatkan 100.000 tanda tangan teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mungkiri bahwa salah satu solusi yang diinginkan oleh teman-teman guru honorer itu adalah sebenarnya pemberian tambahan afirmasi berdasarkan masa kerja pengabdian dan NUPTK. Dan ini kami sudah bahas tadi di opsi yang pertama teman-teman ya, atau solusi yang pertama ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke berikutnya. Berikutnya di sini adalah penambahan nilai afirmasi. Jadi opsi yang kedua sebenarnya di sini adalah penambahan nilai afirmasi untuk kategori guru usia 35 tahun ke atas dan kategori 2. Tujuannya adalah agar bisa mengimbangi passing grade kompetensi teknis yang lumayan tinggi. Jadi teman-teman harus bisa memahami juga bahwa di sini ada juga tuntutan dari teman-teman guru honorer yang sebenarnya sudah memiliki afirmasi sebelumnya, yaitu rekan-rekan guru usia 35 dan tentunya kategori 2. Di sini teman-teman guru kita ini meminta adanya penambahan nilai teman-teman ya, adanya penambahan nilai afirmasi. Tujuannya apa sebenarnya penambahan nilai afirmasi adalah agar bisa mengimbangi passing grade kompetensi teknis yang lumayan tinggi. Karena kita tidak bisa pungkiri teman-teman ya, bahwa banyak rekan-rekan guru honorer yang gagal karena passing grade ya memang lumayan tinggi, dan afirmasi non serdik itu hanya 15% untuk usia 35 dan 10% untuk usia untuk kategori 2. Dan di sini dibuktikan lagi di jpnn.com teman-teman ya, dibuktikan di jpn.com tuntutan guru honorer ini ya. Di sini sebelum kita lanjut, di sini kita bisa lihat untuk tambahan-tambahan afirmasi sebelumnya. Ini adalah yang pertama ini. Sertifikat pendidik itu sudah full nilai atau 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Sedangkan jauh berbeda dengan usia 35, disabilitas dan kategori 2, masing-masing hanya 15% dan 10%. Beda dengan yang pemilik serdik langsung 100%. Nah, inilah yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya ya. Minimal ada tambahan afirmasi agar gap antara pemilik serdik dengan pemilik afirmasi usia dan disabilitas itu tidak terlalu jauh sebenarnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba lanjut. Nah, di sini salah satu tuntutan dari pemerintah, tuntutan dari guru honorer ini ada 3. Pertama teman-teman adalah afirmasi kepada guru honorer X kategori 2 yang mulanya 10% atau 50 poin itu ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Kemudian yang kedua adalah afirmasi kepada guru honorer usia 35 plus yang mulanya 15% atau 75 poin itu ditambah menjadi 30% atau 150 poin. Jadi informasi ini teman-teman dirilis di jpnn.com ya. Jadi ini informasi baru. Ketiga, afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK harusnya diberikan poin sebesar 10 sampai 30% tergantung lama mereka mengabdi. Jadi ini khusus untuk guru non afirmasi. Sedangkan ini kedua dan pertama itu masuk dalam itu masuk dalam kategori guru yang berafirmasi sebelumnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Solusi yang ketiga atau opsi yang ketiga itu adalah untuk materi soal itu sebaiknya betul-betul 100% berdasarkan di modul guru belajar seri P3K. Kenapa admin mengatakan ini? Karena banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman guru honorer yang mengatakan bahwa jarang sekali soal yang muncul di ujian P3K tahap 1 yang soalnya itu berasal dari modul guru belajar seri P3K. Nah, ini yang harus jadi revisi sebenarnya dari Kemendikbudristek ya. Silakan dipantau harusnya memantau kembali soal-soal yang diberikan kemarin. Itu jangan sampai memang apa yang diajarkan di guru belajar seri P3K itu bertolak belakang dengan soal yang muncul di
tes yang sebenarnya. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.